Shalom saudara, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda lewat program Aku dan Dia. Saya berharap Anda dan keluarga selalu dalam keadaan baik karena Tuhan sanggup memelihara kita. Saat ini dalam program Aku dan Dia akan membahas topik tentang kuasa Tuhan yang sanggup menjaga umatnya tidak tersandung. Selamat mendengarkan. Sambil menahan sakit, aku mengusap-usap ibu jari kakiku yang memang terasa sangat nyeri. Ketika sedang menyapu dan membersihkan rumahku, tanpa sengaja ibu jari kakiku terbentur kaki meja. Dan tentu saja, kaki meja itu tetap ada di sana dan hanya bergeser sedikit. Sedangkan ibu jari kakiku yang rasanya hampir seperti bengkak. Aku agak jengkel dengan kejadian itu. Karena itu bukan yang pertama kalinya aku tersandung karena meja. Aku pernah tersandung juga di meja yang sama ketika aku mau melangkah menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Karena tergesa-gesa, tanpa sengaja kakiku tersandung meja yang sama. Suamiku dengan bercanda mengatakan bahwa mungkin karena aku memakai kaos kaki sehingga mata kakiku tidak bisa melihat meja yang begitu besar. Memang, kebetulan aku saat itu sedang memakai kaos kaki karena aku merasa cuaca agak dingin. Tetapi tentu saja bukan itu penyebabnya. Tersandung memang selalu terasa menyakitkan. Tersandung apapun, baik tersandung kaki meja seperti yang aku alami, atau tersandung batu, atau tersandung benda-benda lainnya. Bahkan, kalau kurang berhati-hati, seseorang bisa terjatuh dan mengalami akibat yang lebih parah karena tersandung. Dan masalahnya orang tidak bisa selalu menjaga diri untuk tidak tersandung. Aku merasa aku bukan seorang yang ceroboh dan bahkan aku cenderung lebih berhati-hati dibandingkan suamiku. Tetapi tetap saja aku juga pernah tersandung. Bukan saja hanya sekali, tetapi lebih dari itu. Aku teringat kepada sebuah ayat di dalam firman Tuhan yang sangat menguatkan bagiku. Ayat ini sangat sering dibaca oleh suamiku karena ia juga menganggap ayat ini sebagai salah satu ayat favorit baginya. Yaitu di dalam Yudas 1 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan yang penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya sangat bersyukur bahwa Yesus, Tuhan dan penolong yang setia itu berkuasa untuk menjaga supaya saya tidak tersandung. Tentu saja yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan itu bukan mengenai tersandung kaki meja atau tersandung batu di halaman rumah. Ayat ini berbicara mengenai Yesus, Tuhan dan sahabat terbaik, yang menuntun aku di dalam perjalanan menuju ke hadapan kemuliaan-Nya. Ayat itu menuliskan tentang Yesus Juru Selamatku yang setia, berkuasa menolong aku dalam melalui perjalanan di dalam kehidupan rohaniku, agar aku tidak tersandung. Ia juga berkuasa menjaga agar aku tetap bisa melangkah dengan penuh keyakinan dan keberanian dalam perjalanan rohaniku untuk semakin mendekat di hadapan kemuliaan-Nya. Aku sungguh bersyukur akan jaminan ini. Karena itu aku bisa bersandar sepenuhnya kepadanya. Aku membayangkan bahwa walaupun aku sudah sangat berhati-hati dan menjaga diriku, tetapi aku tetap saja tersandung kaki meja itu. Dan bukan hanya sekali, tetapi lebih dari sekali. Dan itu hanya yang aku ingat. Pasti sejak kecil juga sudah berulang kali aku tersandung
dan mungkin terjatuh. Demikian juga aku yakin bahwa keadaan kehidupan rohaniku juga tidak jauh berbeda. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar aku tidak tersandung, aku tetap saja mengalami masa-masa di mana aku tersandung dan menjadi sakit karenanya. Meski aku sudah berjuang menghindarkan diri dari tersandung, tetap saja ada batu sandungan yang bahkan bisa membuat aku terjatuh. Tetapi aku bersyukur bahwa Yesus, Tuhan dan penolongku yang maha kuasa itu, berkuasa untuk menjaga agar aku tidak tersandung. Itu jaminan yang sangat luar biasa bagiku. Ketika aku tersandung, aku tahu bahwa aku tidak dengan sengaja membenturkan kakiku kepada sandungan itu. Seringkali yang terjadi ketika aku tersandung adalah karena aku tidak melihat apa yang akan membuat aku tersandung itu. Aku mengingat bahwa aku sangat gampang tersandung kalau aku sedang berada di tempat gelap. Ketika aku berada di dalam kegelapan dan tidak bisa melihat keadaan di sekelilingku dengan jelas, sangat mudah aku menjadi tersandung. Bahkan pada waktu aku berada di tempat yang aku rasa sangat kukenal, aku bisa tetap tersandung ketika keadaan di tempat itu diselimuti kegelapan. Aku membutuhkan cahaya untuk bisa melihat keadaan sekelilingku dengan lebih jelas, sehingga aku bisa menghindar dari sandungan apapun yang ada di depanku. Dan Yesus, Tuhan yang adalah sahabatku itu adalah terang bagi kehidupan rohaniku. Tanpa Dia, aku tetap ada di dalam kegelapan rohani yang pekat. Ketika jauh darinya, mungkin saja aku bukan hanya tersandung oleh apa yang ada di sekitarku, tetapi lebih dari itu, aku menabrak segala sesuatu yang ada di sana. Ketika aku mendekat kepadanya, maka terangnya yang akan menyinari hatiku. Dan aku bisa dengan jelas melihat keadaan sekelilingku dengan mata rohani yang sudah diterangi olehnya. Terang darinya berkuasa untuk menjaga agar aku tidak tersandung. Aku juga menyadari bahwa seringkali aku tersandung karena keteledoranku sendiri. Aku ingat bahwa ketika ibu jari kakiku tersandung kaki meja, saat itu suasana sedang dalam keadaan terang karena masih siang. Tetapi perhatianku yang terabaikan karena aku sedang melakukan sesuatu yang lain. Sehingga kakiku tanpa aku sadari terlalu dekat dengan kaki meja. Begitu aku melangkah, ibu jari kakiku menghantam kaki meja dengan cukup keras. Yesus memberikan kepadaku kemampuan untuk memusatkan perhatian kepada apa yang seharusnya aku perhatikan. Ketika Ia menjadi fokus utama di dalam kehidupanku, maka aku dimampukan untuk melihat keadaan sekelilingku dengan cara pandang yang benar. Dengan demikian, aku ditolong untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang akan membuat aku tersandung. Bukan karena kehebatan atau kemampuanku untuk menjauhkan diri dari semuanya itu, tetapi semata-mata karena Dia yang menolong aku untuk lebih waspada. Bagaikan seorang buta yang dicelikkan matanya oleh Yesus ketika Ia datang meminta pertolongannya. Itu juga yang akan aku alami ketika aku datang dan mendekat kepadanya. Aku tahu bahwa aku justru harus lebih waspada dan berhati-hati. Bahwa aku harus terus mendekat kepada Yesus yang menjadi sumber terangku. Justru ketika aku sedang giat dan sibuk bekerja baginya. Orang tidak akan tersandung kalau ia tidak melakukan apa-apa. Hanya berbaring dan rebahan saja. Orang akan tersandung ketika ia sedang bekerja atau sedang berjalan. Demikian juga, aku akan menjadi semakin rentan untuk tersandung di dalam kehidupan rohaniku ketika aku sedang giat bekerja secara rohani. Ketika aku mencoba mengingat, aku pernah tersandung oleh berbagai hal yang berbeda-beda. Aku pernah tersandung kaki meja, aku pernah tersandung
ambang pintu rumah. Aku juga pernah tersandung batu yang melintang di jalan. Aku pernah juga tersandung akar pohon ketika masih kecil bermain berlari-larian di halaman rumah. Batu sandungan bagi kehidupan rohaniku juga bisa berupa apapun yang bisa menggangguku dan membuat aku terjatuh dan kemudian menjadi sakit secara rohani. Karena itu, aku merasa sangat bersyukur bahwa Yesus sanggup menjaga agar aku tidak tersandung. Mengingat bahwa tersandung selalu menyakitkan, aku sangat bersyukur bahwa Ia di dalam kasih-Nya mau dan mampu menjagaku agar aku tidak mengalaminya. Namun, aku juga menyadari bahwa dalam kemanusiaanku, aku sering mengabaikan terang-Nya dan melalaikan peringatan dan penyertaan-Nya. Dan dalam keadaan yang demikian, bisa dipastikan bahwa aku akan menghadapi masa-masa di mana aku tersandung. Namun bahkan dalam keadaan yang demikian, aku bersyukur bahwa Yesus tetap menunjukkan kasih yang besar. Sandungan itu akan menyakitkanku dan mungkin membuat aku terjatuh. Tetapi Ia tidak membiarkan aku terus tergeletak. Ia akan menolongku, membuat aku tegak berdiri kembali dan melangkah lagi. Namun, betapa bodohnya aku kalau aku terus-menerus mengeraskan hati dan tetap menjauh darinya. Aku harus terus memastikan bahwa aku terus berada di dalam terang-Nya dan tetap mendengarkan arahan-Nya, sehingga aku tidak membiarkan diriku merasakan sakit lagi karena tersandung. Dan syukurnya, aku tidak harus mengandalkan kekuatanku sendiri, karena Ia berkuasa menjagaku. Ku pandang wajah-Mu, ya Bapakku, dengan senyuman-Mu Kau meneduhkanku. Ku panggil nama-Mu, oh Yesusku. Dengan pasti Engkau menjawabku. Kuasa-Mu sempurna menjamah hatiku. Kuasa-Mu sempurna selamatkan jiwaku. Kau selalu berikan kesempatan baru di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Di setiap waktu ku kan mengikut-Mu dan memuliakan-Mu. Oh, Kau menjadikanku sahabat-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang berkuasa untuk menjaga agar kita tidak tersandung dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Ia menjadi sumber terang dan sumber kekuatan yang memampukan kita menjauh dari sandungan yang ada di sekitar kita. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana Yesus menjaga kita, atau ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya lebih lanjut kepada Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku pegang. Hanya Engkau Tuhan yang selalu ku sembah. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.